Hai, Alfi di sini. Hari ini kita akan membahas lanjutan dari tenses. Kemarin di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang tenses simple present tense ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang present continuous atau boleh disebut present progressive. Ingat di Alfi's Room kita fokus mengerjakan soal, latihan soal itu untuk multiple choice atau pilihan ganda. Jadi buat kalian yang mau tes akademik Bintara, akademik Tamtama, akademik Apol, ikatan dinas, kedinasan, seperti STAN, STIS, dan lain sebagainya, kemudian TOEFL, pokoknya segala sesuatu tes akademik bahasa Inggris. Ya, di Alfi's Room kita akan membahas hari ini adalah tentang present continuous progressive. Seperti yang saya bahas sebelumnya, di dalam versi Alfi's Room, itu ada 3 poin yang harus kalian pelajari dulu, yang harus kalian pahami dulu, yang harus kalian ingat. Apa itu? Yang pertama itu adalah time signal, atau abort of time, atau bahasa Indonesianya keterangan waktu. Biar enak kita bilang keterangan waktu aja. Oke? Yang kedua itu formula atau rumus, jadi kita sebut rumus saja. Jadi yang pertama ada keterangan waktu, rumus, dan yang terakhir itu ada tabel periodic tenses. Jadi 3 poin ini adalah poin-poin yang harus kalian ingat dulu sebelum mengerjakan soal pilihan ganda untuk tenses present continuous tense hari ini. Oke, kita lihat di time signal punyanya present continuous atau present progressive. Jadi ini adalah keterangan waktu yang secara umum selalu digunakan dalam tenses present continuous. Jadi ada now, right now, soon, ada tanda seru. Ini tanda seru ya. Kemudian tonight, at present, at the moment, nowadays, this morning, this afternoon, this time, tonight. Jadi ini seluruh keterangan waktu yang digunakan sekali lagi untuk present continuous atau present progressive. Dan ini rumusnya. Jadi terkhusus untuk present continuous tense, dia tidak ada bentuk nonverbal, dia adanya bentuk verbal. Biasanya bentuk nonverbal present continuous itu sudah diwakili sama present tense. Kalau dalam bentuk tulisan, writing, speaking, dan lain sebagainya. Tapi ini kita akan membahas masalah tenses di soal pilihan ganda atau multiple choice. Nah, ini ada bentuk verbal, jadi agak sedikit lebih mudah ya, karena nggak ada non-verbal. Jadi, ingat ya, verbal itu sekali lagi kalimat yang menggunakan kata kerja atau predikat. Dalam artian, di dalam soal itu, di dalam kalimat itu ada kata predikat atau verb. Tapi verb apa? Verb ing, khusus present continuous tense. Ya, walaupun sebenarnya kan present continuous itu kegiatan yang sedang berlangsung, berarti benar-benar sedang dilakukan. Ya, kalau mau cara ingatnya, rumusnya itu ada to be plus verb ing. Apa dalam bentuk positif? Itu ada subject, ada to be yang dipakai ada 3, am, is, sama are, plus verb ing. Present kemarin kan pakai kata kerja pertama, verb one, s atau es. Kalau ini verb ing, verb ing, oke? Plus object. Kalau negatif, subject plus to be, am, is, are, plus not, plus verb ing, plus object. Jadi sesudah to be-nya ada not. Ya. Kemudian kalau interrogatifnya, to be-nya pindahkan ke depan, am, is, are, plus subject, plus verb ing, plus object. Jadi seperti itu. Oke. Nah, ini tabel periodic tenses-nya. Jadi, saya ingatin kembali, jadi subjek itu ada 7 ya. Jadi Ayu, Dewi, he, she, it. Itu yang paling lemak, paling enak, paling sedap ingatnya. Ayu Dewi. Kawannya Ayu Ting Ting, Ayu Dewi. He, she, it. Ya, si hitam, he, she, it. Ya. Atau she, it, boleh. Si hitam, itu juga boleh. Tadi Ayu Dewi, he, she, it. Jadi subjek I itu pakai to be am. You Dewi pakai to be are. He, she, it pakai to be is. Dan semuanya subjek ini menggunakan verb ing. Jadi konsep dasarnya to be plus verb ing. Ya, misalnya kata kerja make tambah ing jadi making. Take tambah ing jadi
taking. Open tambah ing jadi opening. Push, mendorong tambah ing jadi pushing. Oke, jangan pusing dulu ya. Oke, jadi semua kata kerja ditambah verb ing dan di depannya ada to be. Oke. Nah, ini kita soal biar enak, biar paham kalian. Ya. Umpamakanlah kalian sedang mengikuti sebuah tes, baik itu tes akademik Akpol, Bintara, Tamtama, Ikatan Dinas, Kedinasan seperti STAN, STIS, BMKG, kemudian tes TOEFL, dan segala sesuatu tes bahasa Inggris yang sedang kalian lakukan nanti. Nah, kemudian ada soal seperti ini. Ya, ini ada soal, kalian tidak usah mengartikan, tetapi poin pertamanya adalah kalian harus tahu ini termasuk bentuk soal tenses present continuous tense. Tahu dari mana? Berdasarkan versi Alfisrum, itu yang pertama keterangan waktunya dulu. Kalian lihat dulu. Dalam soal ini, ada nggak keterangan waktu yang dia menunjukkan punyanya present continuous tense? Ingat, sekali lagi, keterangan waktu itu selalu terletak di awal, di akhir, atau di tengah. Kalian lihat aja, di depannya ada, di awalnya ada, tidak ada, di akhir ada, tidak ada. Sekarang kita lihat di tengah, ada. Apa? Soon. Jadi keterangan waktunya itu adalah soon. Tuh. Ya. Atau kalau pakai cara lain boleh. Ini kan ada tanda baca koma nih. Jadi kalau dia ada tanda baca, jadi kata ini tidak berguna lagi dalam sebuah trait. Ini cara lainnya ya. Nah, jadi kalian fokus cuman di sini. Nah, nih. Jadi kalian fokus di sini. Kalian boleh petakin ketika ngerjain soal, tapi yang bisa dicoret ya soalnya ya. Ketika ujian. Nah, ini ada koma, berarti ini nggak dipakai lagi ya. Sekali lagi ini nggak dipakai, jadi ini abaikan saja. Kalian fokusin. Ada keterangan waktu, ada. Keterangan waktunya apa ini? Soon. Soon ini punyanya present continuous kan? Nah, kenapa? Nah, ini ada soon. Sama kan? Kalian lihat, ini subjeknya he. He. Kalian cek di sini. He. Nah, he pakai to be apa? Is. To be is kan? Jadi kalian cari is. Ada is? Ada. Nih. Tambah verb ing. Sitting. Berarti jawabannya adalah D. Oke? Paham ya? Sekali lagi, kalian cari keterangan waktu yang dia punya. Jadi keterangan waktu yang dia punya itu apa? Soon. Punyanya siapa? Present continuous tense. Ada soon. Ya. Kemudian kalian lihat ada he subjeknya. He pakai to be apa? Cek di sini. He is. Jadi pakai is. Pakai verb in. Berarti is sitting. Oke. Nomor 2. Ini ada soal. Sekali lagi jangan diartiin dulu, tapi kalian harus tahu poin pertamanya kenapa ini dikatakan tenses present continuous tense berdasarkan keterangan waktu. Ada keterangan waktunya, ada tanda yang menunjukkan dia milik present continuous tense. Kalian cek, ada di sini, lihat soal. Oke. Ada. Ingat ya di awal atau di akhir? Di akhir ada kan? Ada kata apa di situ? Ada tanda seru, ada kata seru. Nah, ini hati-hati. Ini ada dua. Ada my friend and I. Ingat, waktu di present tense kemarin, ketika yang ada I, itu kata gantinya adalah we. My father and I, my friend and I, my brother and I, my sister and I, my ex lover and I, dan sebagainya. Ingat aja, and I itu berarti miliknya kata ganti we. Jadi kita lihat di sini we. Ini ada we kan? Nah, we pakai to be apa? Pakai to be are. Nih, are. Ada pakai to be are? Ada dua. Ada B, ada C. Kita lihat lagi sebelahnya. Kata kerja apa? Verb ing. Berarti are always talking. Nah, ini jawabannya B. Nggak ada ed kan? Karena nggak ada ed. Berarti B jawabannya. Seperti itu. 3. Ini ada soal. Kalian tentukan dulu ini bentuk tenses apa. Masuk ke tenses apa? Nggak ada keterangan waktu.
Oke, miliknya present tense. Oke lah, anggapan pertama seperti itu ya. Tapi kalian lihat lagi, ini ada titik-titik kan, ini ada verb ing. Berarti di sini logikanya kita butuh to be kan? Nah, lihat lagi, ini ada Liza and I. Seperti saya bilang tadi, and I berarti kata gantinya apa? We. Ini bagi to be apa? Are. Berarti jawabannya adalah we are. Berarti yang ini we are not. Karena di sini verb ing kan. Nah, tidak butuh to be. Liza and I kata gantinya adalah we. Berarti we are. Itu jawabannya D. Kenapa dia present continuous? Karena sudah titik-titik itu verb ing. Berarti sebelahnya butuh to be. Tuh, ini kan to be verb ing. Berarti sebelahnya to be. Verb ing to be. Verb ing to be. Nomor 4. Kenapa dia dikatakan sekali lagi sebagai tenses present continuous tense? Ada keterangan waktu? Di awal ada? Tidak. Di akhir ada? Tidak. Di tengah-tengah ada? Ada. Apa keterangan waktunya? Now. Ya, jadi keterangan waktu yang dia pakai di sini adalah now. Dah, berarti miliknya present continuous. Sekarang kita cari to be-nya. Jono itu laki-laki atau perempuan? Cewek apa cowok? Betina apa lanang? Terserah, nak dia perempuan, nak laki-laki, pokoknya kata gantinya antara he sama she. Itu ya. Berarti kalau dia he atau she pakai to be is. Ada nggak to be is? Ada, cuma satu-satunya kan yang A kan? Berarti jawabannya adalah A. Jono is. Jadi yang lain nggak usah dilihat lagi. Nah, ini ada tambahan. Ini ada soal ya. Soalnya seperti ini. May I borrow your magazine? Kemudian yang B, I'm sorry my sister blah 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 it. Ini kan berbentuk dialog. Kenapa dikatakan dialog? Ada A, ada B. Ya, atau ada George, ada Smith. Ada Anita, ada Anne, dan lain sebagainya. Ya, ada you, ada I, kayak gitu, you and I. Nah, ini konsepnya seperti ini. Ini tambahan ya. Kalau dengerin, kalau dia dalam bentuk dialog seperti ini namanya tenses couple dialog ya. Kalian lihat dulu orang pertamanya, person A, itu dalam tenses apa? Present tense kan? Kenapa? Karena ada may I borrow, ini kan kata kerja pertama kan, berarti ini present tense. Nah, di jawabannya itu umumnya dia menggunakan tenses present continuous seperti itu. Jadi kalian lihat, ini kan my sister. My sister, saudara perempuan kalian pasti kan perempuan. Dia pakai to be is. Kalian cari pakai to be is. Ini pakai to be. Ini berarti jawabannya adalah A. Is still reading. Paham ya sekali lagi? Ini kan tenses present. Ini kan dialog kan, ada A, ada B. Oke, deal, paham ya? Nah, karena dicari yang di B, titik-titik, berarti ini present. Berarti U-nya present continuous kan? Nih, rumusnya. Nah, kemudian kalian lihat my sister. Nah, ini tidak usah kalian hiraukan lagi. Ini kan ada tanda baca nih. Nah, ini coret aja boleh. Ya, nah. Jadi kalian fokusnya ke sini, my sister. Saudara perempuan kalian itu kan cewek. Wanita, perempuan. Pakai to be apa? Is. Jadi, is. Still reading. Itu jawabannya A. Seperti itu. Oke, nah coba lagi. Nah, sama. Ini ada Mr. Supratman dengan Mrs. Lily ya. Kan Mr. Supratman bilang, do I hear something? Ini kan apa? Present. Kalian tahu dari mana? Ada do kan? Do, does itu kan present tense. Karena ini dialog, berarti yang di B-nya, di Mrs. Lily-nya, itu present continuous kan? Nah, kalian lihat, somebody itu pakai to be apa? Jadi jatuhnya. Nih, ini nggak usah kalian lihat. Nah, buang aja nggak apa-apa. Somebody. Pakai to be is, ya kan? Nih, kalau nggak he, she, atau it, ya. Ini pakai to be is. Jadi kalian cari aja is. Nah, is knocking tambah walking. Ya. Nih, verb dari ini. Ya, kayak gitu. Nah, kalau yang ini nomor 7, ini kan berbentuk dialog. Kalau konsepnya ini present continuous. Atau kalau kalian mau, ini kalian buang, not yet ini kalian buang. Ya, nanti takutnya ini bisa masuk ke present perfect tense ya, karena ada yet.
buang karena tanda seru. Kemudian di belakang kan ada right now, udah dibantunya. Berarti kalian sudah tahu right now itu punyanya present continuous kan? Nih. Nah, berarti D itu pakai to be apa? Kalian cek di sini. D itu pakai to be are. Jadi cari are. Nah, cuma ada B. Berarti jawabannya itu adalah B. Kayak gitu. Paham ya? Ini kan right now, present continuous. Subjeknya D kan? Kalian cek di sini. Nah, D ini pakai to be are. Cuma ada satu B. Berarti jawabannya B. Are still taking a bath. 8. Sama. Ini ada Mrs. Santi bilang, what is your plan this year? Mrs. Santi bilang, I blah blah with Police Academy soon. Ya, soon. Nah, berarti ada nggak keterangan waktu? Oke lah, kalau misalnya kalian mau pakai tenses couple dialog ini, rumus yang saya kasih, boleh. Misalnya di sini present, ini present continuous. Oke, boleh. Atau soon, ada soon, ini present continuous. Ini kan ada soon kan? Nah, soon, video present continuous. Berarti lihat, I itu begitu dia apa? Am, I am. Berarti jawabannya apa? B. Berarti di sini jawabannya adalah B. 9. Mana yang menunjukkan keterangan waktu miliknya present continuous tense di soal ini? Ada kan? Ada di awal agak? Gak ada. Di akhir ada. Ada ini at this time. Jadi di sini ada at this time. At this time. Berarti kalian lihat. Yang dibutuhnya subjek are itu pakai subjek apa? You, they, dan be. Ini ada you semua kan? Berarti kalian cari you. Arti A, B, C, D, E ada semua ya. Y, R, Q. Karena kalimatnya ya sudah to be auxiliary. Itu kan subjek. Nih, lihat nih. To be auxiliary R kan. Ini kan question word. Ini dihiraukan aja juga nggak apa-apa ya. Ini kalian nggak usah hiraukan aja dulu. Buang. Ya. Berarti R. Berarti to be auxiliary-nya ini kan, ini. Berarti subjeknya apa? You. Oke, you depan. Ini enggak ya. You. Sudah itu apa lagi? Verb ing. Berarti sudah you, verb ing mana? C. Berarti jawabannya adalah C. Kayak gitu. Ya, bisa ya. 10. Mana yang menunjukkan dia present continuous dalam soal ini? Ada at this morning, oke? Many birds, berarti banyak. Ingat ya, kalau dia misalnya cat itu kata gantinya it. Tapi kalau dia cats tambah s, berarti itu banyak ya. Berarti kata gantinya apa? Bukan its, tapi they. Dog itu kata gantinya it. Kalau dogs tambah s, itu berarti kata gantinya apa? They. Sama, ini ada birds. Bird itu kata gantinya it. Kalau birds tambah s ini berarti menunjukkan banyak. Kata gantinya apa tadi? They. Dia pakai to be are. Berarti jawabannya yang mana? Are. Ini ada 2. Pakai verb ing. Karena di sini pakai verb ing kan? Berarti jawabannya are being. Paham ya? Oke. Kalau kalian ada pertanyaan, silakan ketik di komen di bawah. Nanti kita bahas sama-sama. Ketika ada soal-soal, juga kalian ngomongin soal-soal yang sulit tentang tenses juga boleh diletakkan di komen di bawah. Nanti kita bahas sama-sama. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan di share buat teman-temannya yang lain. Bagi yang lagi belajar bahasa Inggris, terutama untuk tenses grammatical. Ingat ya, yang harus kalian pahami itu ada 3 poin. Itu yang pertama adalah keterangan waktu, sekali lagi diulangin. Kemudian rumus, ya. Dan terakhir itu tabel periodik. Kalau kalian sudah dapat keterangan waktu, rumus, sama tabel periodik, mudah-mudahan kalian bisa menjawab seluruh soal-soal bahasa Inggris grammar untuk tenses. Ya, yakinkanlah walaupun kalian tidak menyenangi bahasa Inggris, tapi kalian bisa menjawab soal bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu menyenangkan. Oke? Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Alfi. See you next time.